NASA, lembaga luar angkasa paling terkenal di dunia. Tugasnya menjelajahi planet lain, mengirim teleskop ke ujung galaksi, dan mempersiapkan manusia untuk hidup di Mars. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Dan ketika kamu mendengarnya, kamu mungkin akan berhenti sejenak. Kenapa NASA, lembaga yang sibuk dengan masa depan luar angkasa, berulang kali mengarahkan perhatiannya ke Mesir kuno? Bukan 1-2 kali, bukan kebetulan, ada pola. Ada koneksi yang jauh lebih dalam dari yang pernah diajarkan di sekolah. Dan hari ini kita bedah semuanya. Selamat datang kembali di Egypt Pyramid Ramses. Di channel ini kita membahas sejarah, sains, dan misteri dari sudut yang jarang disentuh oleh media-media utama. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kamu tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Semoga yang klik like dan subscribe masuk surga. Amin. Kita mulai dari awal. Kebanyakan orang memisahkan dua dunia ini secara tegas. Di satu sisi, NASA, teknologi, roket, astronot, Mars. Di sisi lain, Mesir kuno, mumi, Firaun, hieroglif, piramida. Tapi pemisahan itu sebenarnya adalah ilusi. Karena orang-orang Mesir kuno bukan sekadar membangun kuburan megah. Mereka adalah astronom kelas dunia. Ribuan tahun sebelum teleskop ditemukan, para pendeta dan ilmuwan Mesir sudah memetakan pergerakan bintang dengan presisi yang, bahkan hingga hari ini, membuat para ilmuwan modern geleng kepala. Mereka memahami siklus bintang Sirius dengan akurasi luar biasa dan menggunakannya untuk memprediksi banjir Sungai Nil setiap tahun. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sistem astronomi yang bekerja. Kalender Mesir kuno, yang disebut kalender sipil, terdiri dari 365 hari, dan sudah digunakan lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Sistem yang kita pakai hari ini, secara langsung diturunkan dari sana. Jadi ketika NASA mulai menyadari bahwa peradaban kuno ini memiliki pengetahuan astronomi yang sangat maju, wajar kalau mereka bertanya, dari mana pengetahuan itu berasal, dan apakah ada yang belum kita temukan? Mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat spesifik. Pada tahun 1994, seorang peneliti bernama Robert Bauval mempublikasikan teorinya yang sekarang dikenal sebagai Aryan Correlation Theory. Teorinya sederhana tapi mengguncang. 3 piramida utama di Giza, Khufu, Khafre, dan Menkaure secara tepat mencerminkan posisi 3 bintang utama di sabuk konstelasi Aryan. Bukan kira-kira, bukan hampir mirip, tapi sangat presisi. Termasuk satu piramida yang sedikit bergeser, persis seperti bintang ketiga di sabuk Orion yang juga sedikit bergeser dari garis lurus. Dan bukan hanya itu, posisi Sungai Nil dalam peta tersebut berkorespondensi dengan posisi Bima Sakti di langit malam. Kompleks Giza bukan sekadar kuburan, ia adalah peta langit yang dibangun di atas bumi. NASA sendiri menggunakan teknologi pemetaan satelit, termasuk data dari misi SEARCH atau EXAR, untuk memindai wilayah Giza dan Mesir secara keseluruhan. Salah satu tujuannya, mencari struktur tersembunyi di bawah permukaan pasir yang belum pernah ditemukan. Dan pada beberapa kesempatan, teknologi radar NASA berhasil mendeteksi jaringan sungai purba tersembunyi di bawah Sahara yang mengubah pemahaman kita tentang bagaimana peradaban Mesir berkembang di tempat yang sekarang menjadi gurun. Kalau piramida sudah mengejutkan, Sphinx menyimpan misteri yang bahkan lebih dalam. Pada awal 1990-an, seorang geolog dari Universitas Boston bernama Dr. Robert Schoch melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia menganalisis tubuh Sphinx bukan dari sudut arkeologi, tapi dari sudut geologi. Dan hasilnya mengejutkan dunia akademik. Pola erosi yang terlihat pada tubuh Sphinx, lekukan vertikal yang dalam di sisi-sisinya, bukan pola erosi akibat angin dan pasir. Itu adalah pola erosi akibat air hujan yang deras. Masalahnya, hujan lebat terakhir yang terjadi di wilayah Giza adalah sekitar 7.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Jauh sebelum peradaban Mesir yang kita kenal, bahkan ada implikasinya. Sphinx mungkin jauh lebih tua dari yang selama ini diyakini. Bukan 4.500 tahun, tapi mungkin 2 kali lipat dari itu. Ini langsung memunculkan pertanyaan besar. Siapa yang membangunnya? Dan disinilah NASA kembali masuk. Tim peneliti yang berafiliasi dengan program riset. NASA menggunakan teknologi Ground Penetrating Radar. Teknologi yang sama digunakan untuk memetakan permukaan Mars, untuk memindai area di sekitar dan di bawah Sphinx. Hasilnya, terdapat rongga dan ruang kosong di bawah Sphinx, yang belum pernah dibuka atau dieksplorasi secara resmi. Sampai hari ini,
ruang-ruang itu masih terkunci, dan pemerintah Mesir belum memberikan izin penggalian penuh. Satu hal yang terus-menerus menarik perhatian ilmuwan modern adalah ini. Orang Mesir kuno memahami presesi equinox, pergeseran lambat sumbu rotasi bumi yang membutuhkan waktu, sekitar 26.000 tahun untuk satu siklus penuh. Ini bukan pengetahuan yang mudah. Bahkan di dunia modern, konsep ini baru dipahami secara matematis lengkap pada abad ke-17. Tapi bukti-bukti dalam arsitektur, orientasi kuil, dan teks-teks Mesir kuno menunjukkan mereka sudah mengkodekan pengetahuan ini ribuan tahun lalu. Kuil Karnak misalnya, orientasinya diselaraskan dengan matahari terbit pada titik balik matahari musim panas, bukan kebetulan arah bangunan. Ini adalah perhitungan astronomis yang disengaja. Abu Simbel, kuil yang dibangun Ramses II, dirancang sedemikian rupa sehingga 2 kali setahun tepat pada tanggal 22 Februari Ruari dan 22 Oktober, sinar matahari masuk melewati lorong sepanjang 60 meter dan menerangi patang-patang di dalam ruang paling dalam. Dan ini terjadi tepat waktu, hingga hari ini, setelah ribuan tahun. Para insinyur NASA yang mempelajari ini menyebutnya sebagai contoh luar biasa dari precision engineering, rekayasa presisi tinggi, yang tidak seharusnya ada di peradaban yang kita anggap primitif. Ini bagian yang paling menarik dan paling kontroversial. Sejak misi Viking tahun 1976, foto-foto permukaan Mars menunjukkan formasi-formasi yang, oleh beberapa peneliti, diklaim menyerupai struktur buatan. Piramida, wajah berbentuk Sphinx, bahkan kompleks yang diklaim berkorelasi dengan posisi bintang. NASA sendiri secara resmi telah membantah klaim-klaim ini, menyebutnya sebagai efek optik akibat sudut pencahayaan dan resolusi kamera yang rendah. Tapi yang menarik bukan klaimnya, melainkan mengapa klaim ini terus muncul dan terus diteliti. Beberapa ilmuwan NASA, bukan sebagai pernyataan resmi lembaga, tapi sebagai peneliti independen, mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apakah pengetahuan astronomi Mesir kuno yang begitu maju punya sumber yang belum kita identifikasi, bukan dalam konteks konspirasi alien, tapi dalam konteks ilmiah yang lebih sederhana? Apakah ada peradaban sebelum Mesir yang kita kenal, yang sudah punah, dan yang mewariskan pengetahuan ini? Teori ini, yang dalam komunitas arkeologi disebut sebagai Hypothesis of Predynastic Advanced Civilization, semakin mendapat perhatian serius setelah penemuan Göbekli Tepe di Turki pada 1990-an. Göbekli Tepe adalah kompleks bangunan berusia lebih dari 12.000 tahun. Jauh lebih tua dari piramida, jauh lebih tua dari Stonehenge, dengan ukiran astronomi yang sangat detail. Artinya, manusia purba sudah punya kemampuan membangun kompleks besar dan memetakan langit jauh lebih awal dari yang kita duga. Dan kalau itu benar, maka dari mana orang Mesir mendapat pengetahuan ini bukan lagi pertanyaan yang aneh, ia menjadi pertanyaan ilmiah yang sangat valid. Jadi, apa sesungguhnya yang NASA cari di Mesir? Berdasarkan laporan-laporan yang dipublikasikan dan kemitraan NASA dengan universitas serta lembaga arkeologi, setidaknya ada 3 hal utama. Pertama, pemetaan struktural tersembunyi menggunakan teknologi radar dan satelit untuk menemukan bangunan, ruangan, atau jaringan yang belum pernah ditemukan secara konvensional. Pada tahun 2011, tim arkeolog yang bekerja sama dengan NASA menggunakan citra satelit inframerah dan berhasil mengidentifikasi lebih dari 3.000 pemukiman kuno serta 17 piramida yang tertimbun pasir. Kedua, memahami ketahanan peradaban. NASA sedang serius mempersiapkan manusia untuk hidup di lingkungan ekstrim. Mars, bulan, asteroid. Orang Mesir kuno bertahan dan berkembang selama ribuan tahun di salah satu lingkungan paling keras di bumi, gurun. Bagaimana mereka mengelola air, makanan, dan energi dalam kondisi ekstrem adalah pelajaran yang sangat relevan untuk kolonisasi planet lain. Ketiga, memahami siklus iklim jangka panjang. Data geologis dan arkeologis dari Mesir kuno memberikan gambaran tentang bagaimana iklim bumi berubah dalam jangka waktu ribuan tahun. Ini sangat berharga untuk model-model iklim yang NASA gunakan dalam misi antariksa dan riset perubahan iklim global. Jadi, ketertarikan NASA bukan mistis, bukan konspirasi. Ini adalah pendekatan ilmiah yang pragmatis, menggunakan masa lalu sebagai cermin untuk mempersiapkan masa depan. Di awal video ini, kamu mungkin berpikir NASA dan Mesir kuno adalah 2 dunia yang tidak berhubungan. Tapi sekarang kamu tahu, garis yang menghubungkan keduanya jauh lebih tebal dari yang terlihat. Astronomi kuno yang sangat presisi, arsitektur yang diselaraskan dengan bintang-bintang, pengetahuan tentang bumi
dan langit yang mendahului zamannya ribuan tahun. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan teknologi modern pun belum sepenuhnya bisa menjawab. Mesir kuno bukan hanya warisan masa lalu. Ia adalah database terbesar yang pernah dibangun manusia tentang hubungan antara bumi, manusia, dan kosmos. Dan NASA tahu itu. Mungkin pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan bukan lagi mengapa NASA tertarik pada Mesir kuno, tapi apa yang mereka sudah temukan yang belum mereka ceritakan kepada kita. Kalau video ini mengubah cara kamu memandang sejarah, share ke teman-teman yang penasaran dengan hal-hal seperti ini. Tulis di komentar. Menurut kamu, apa yang paling mengejutkan dari koneksi NASA dan Mesir kuno ini? Video berikutnya kita akan bahas teknologi Mesir kuno yang tidak bisa dijelaskan sains modern. Sampai jumpa.